Tes tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Anakku, pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak akan menyampaikan beberapa pembelajaran yang akan anak-anak pelajari pada saat ini ya. Jadi telah jelas ini adalah judul dari materi yang akan kita pelajari, yaitu toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yaitu apa sih itu toleransi, dan juga bagaimana toleransi ini menjadi alat sebagai pemersatu bangsa. Jadi anak-anakku, nah ini ada suatu gambar yang menjelaskan tentang apa itu toleransi dengan hanya Bapak menunjukkan gambar ini, bahwa ada gambar yang memang yang pertama itu adalah gambar ketika momen salam-salaman dari peserta didik atau murid kepada orang tua atau gurunya masing-masing di sekolah tersebut. Jadi ini merupakan sebagai salah satu acuan dari toleransi. Jadi ketika menghormati yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, dan juga yang tua lebih menghargai daripada yang muda tersebut, maka toleransi antara keduanya ini akan timbul, gitu anak-anak. Jadi apabila kita telah memberikan penghormatan kepada yang tua, maka salah satu ciri toleransi adalah yang anak-anak lakukan setiap harinya. Dan yang kedua itu ada beberapa orang yang bersalaman atau ingin menegur sapa, karena perbedaan budaya dan juga adat itu menjadi suatu pengaruh terhadap toleransi yang kita terapkan anak-anak. Jadi toleransi di wilayah timur atau budaya timur itu toleransi seperti itu. Tapi ketika anak-anak melihat budaya Arab, budaya Barat, atau budaya asing, khususnya itu mereka mempunyai cara untuk melakukan toleransi. Nah, salah satu caranya adalah ini ada budaya dari Timur Tengah bahwa salaman mereka tetap salaman atau saling bersalaman ketika ada suatu acara, namun ketika menghormati yang lebih hormat, menghormati dengan penghormatan yang lebih, maka budaya Timur Tengah ini saling menempelkan pipi dari saudara-saudara tersebut. Jadi tidak ada perempuan di sini, anak-anak. Yang ketiga ini adalah salah satu foto dari keluarga yang menandakan bahwa toleransi itu ada sampai lini dari terkecil sampai lini dari yang kita alami dari sebuah keluarga itu ada toleransi. Kita anak. Jadi apakah paham makna toleransi yang ada di sekitar kita minimal? Baik itu terjadi di lingkungan sekolah kita, di lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat kita.
Itu. Nah, ada sebuah pengertian dari para ahli, banyak memang, tapi hanya saya sebutkan satu saja, bahwa toleransi adalah menurut dari Purwadarminta. Beliau adalah seorang ahli pakar, bahwa mengatakan toleransi adalah sebuah sikap yang dimiliki seseorang dalam memperbolehkan adanya suatu perbedaan dari orang dengan dirinya. Ya, cakupan perbedaannya ini cukup luas, yaitu meliputi perbedaan pendapat, pandangan atau keyakinan. Jadi anak-anakku sekalian, toleransi itu adalah sebuah sikap yang memperbolehkan lawan dari kita atau saudara dari kita itu memiliki pandangan, memiliki keyakinan, dan juga memiliki pendapat yang berbeda dari kita. Jadi tidak ada semisal anak-anak memiliki saudara yang dimana saudara itu memiliki perbedaan pendapat ketika bertentangan dengan suatu hal. Nah, itu dari itu kita lihat bahwa toleransi yang ada itu kita bangun dari sekecil itu, anak-anak. Toleransi dimulai dari yang kecil, yaitu apa? Rasa legowo kita ketika berbeda pendapat dengan saudara kita. Nah, ketika berbeda pendapat tentunya pandangan setiap orang itu juga berbeda, apalagi keyakinan. Nah, jadi ketika kita menemukan saudara-saudara kita atau yang non-muslim itu meyakini bahwa yang sedemikian rupa kita tidak sebutkan, maka cukup kita menghargainya tanpa mencaci maki dari keyakinan tersebut. Karena Rasulullah SAW juga pernah melarang mencaci maki agama selain dari Islam. Maka ketika andai saja anak-anak memiliki keyakinan terus dicaci maki, apakah cacian itu menjadi cacian itu menjadi legowo di hati? Tentu tidak, kawan-kawan. Nah, ketika cacian itu ya maka dibalas dengan cacian gitu. Maka Rasulullah SAW ini tidak menganjurkan mencaci maki dari selain keyakinan yang kita anut, meskipun kita benar. Nah, toleransi ternyata kita temukan juga di Al-Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man lam yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 40 bahwa mengatakan di antara mereka ada orang-orang yang beriman, minhum man yu'minu bihi, kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang yang tidak beriman kepadanya, yaitu dengan Al-Qur'an. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Rabb mulah atau Tuhan mulah yang lebih mengetahui orang-orang itu berbuat kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan, menjadikan orang-orang yang tidak beriman juga yang beriman. Jadi ada perbandingan yang sangat jelas bahwa ketika toleransi ini diterapkan, maka membutuhkan objek, yaitu orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menjadikan keyakinan itu juga berbeda, anak-anak. Jadi perlu disadari bahwa toleransi ini ada ketika keyakinan itu berbeda. Itu, anak-anak. Dan juga ayat selanjutnya, wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaan. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di sini bahwa
pembatas-pembatas ibadah, pembatas-pembatas keyakinan itu terjadi atau tercipta ketika kita tidak mengurusi saudara-saudara yang tidak beriman dengan kita, dan juga tidak tidak mengakui bahwa ya ini pekerjaanku dan itu pekerjaanmu. Semisal ini ibadahku dan juga itu ibadahmu. Jadi anak-anak sekalian, bahwa toleransi ini begitu sangat kental dan terasa sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mention permasalahan ini di surat Yunus ayat 40 dan 41. Selanjutnya, nah, ada 3 pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ini. Yang pertama itu adalah umat manusia terbagi jadi 2 golongan. Tentu 2 golongan ini menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Al-Qur'annya, yaitu menurut wahyunya. Maka perbedaan atau pendapat dari Al-Qur'an ini bahwa tidak ada yang membeda-bedakan golongan kecuali golongan 2 ini, umat Islam dan juga umat kafir atau non-muslim. Kita ketahui bahwa, dan juga keyakinan kita mengatakan bahwa seandainya nanti di hari akhir tidak akan kita mengenal dari bangsa mana, dari suku mana dan ras mana, tidak akan. Orang yang membedakan itu ya tadi menurut Allah SWT, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu akan menjadi pedoman Allah SWT untuk meletakkan setiap hambanya atau manusia tersebut apakah masuk dalam surga atau dalam neraka. Terus yang kedua adalah Allah mengetahui setiap perbuatan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang 41 tadi disebutkan bahwa memang setiap apa yang kita kerjakan, baik entah itu yang beriman dan juga yang tidak beriman, itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memang ingin beriman kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, ya monggo. Tidak ada paksaan, la raiba fihi. Dan juga yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada untungnya pada Rabb kita. Jadi, anak sekalian, memang toleransi ini maknanya sangat jelas dan juga lugas gitu. Dan yang pesan terakhir itu adalah harus teguh. Bagaimana yang disampaikan dari ayat tersebut yang 41, bahwa orang beriman itu senantiasa tegas terhadap keyakinannya, sebagaimana ketegasan orang-orang yang tidak beriman itu menegaskan keimanannya. Harus seperti itu, teman-teman atau anak-anak. Ketegasan yang anak-anak yakini Allah itu juga Rabb kita dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya, maka dia harus tegas dengan keyakinan yang anak-anak yakin gitu. Sebagaimana ketegasan orang-orang yang tidak beriman yang mengatakan bahwa Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan. Itu karena meskipun keyakinan yang anak-anak anut itu berbeda di masyarakat atau lingkungan sekitar. Jadi malah Rasulullah SAW juga dulu menyebarkan agamanya juga, ya tidak seiman dan tidak sekepercayaan, satu keyakinan terhadap masyarakat sekitar. Nah, apa yang terjadi? Maka beliau sabar, menghimpun kekuatan, membangun ikhtiar, menawarkan agama Islam tentunya. Selanjutnya, anak-anak, adapun dari hikmah dari toleransi adalah menjaga keharmonisan masyarakat. Bahwa yang kita ketahui sesungguhnya toleransi ini adalah permasalahan besar di Indonesia, anak-anak. Terdapat banyak sekali masalah-masalah toleransi yang belum sampai sekarang ini terselesaikan oleh negara. Kejadian Poso, kejadian Ambon, ini toleransi juga antar suku, di Sampit, di Papua juga. Ini banyak sekali masalah-masalah toleransi yang negara pun tidak bisa atau belum bisa membereskan masalah permasalahan seperti ini. Maka hikmah dari toleransi tersebut adalah menjaga keharmonisan masyarakat.
hikmah yang paling nampak, yang paling realistis ketika anak-anak menerapkan toleransi. Jadi tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa saling iri, tidak ada rasa saling mengganggu terhadap keyakinan yang dianutnya. Begitu anak-anak. Dan yang kedua itu hikmah dari toleransi adalah menjaga perpecahan. Itu sudah nyata sekali, Ketika kita melakukan toleransi, maka sikap menghargai, sikap luwes, sikap legowo itu pasti tentu ada di kita. Setiap insan masing-masing ketika melakukan toleransi. Itu coba anak-anak terapkan, atau orang-orang yang berada yang tadi permasalahannya Bapak sebut tadi, coba diterapkan saja. Maka tidak ada insya Allah perpecahan ataupun intoleransi atau katanya orang-orang tersebut. Dan yang ketiga adalah menyatukan perbedaan. Itu jelas. Indonesia ini banyak agamanya, banyak sukunya, maka toleransi ini wajib dibutuhkan anak-anak. Jadi ketika ada perbedaan yang banyak, maka salah satu solusinya dari beribu-ribu solusi yaitu solusi singkat, menyatukan perbedaan dari toleransi tadi. Itu jelas. Ketika anak-anak memiliki keyakinan yang berbeda, pendapat yang berbeda, pandangan berbeda, maka saling menghargai, saling memberikan sikap toleransi kepada saudaranya masing-masing, maka tidak ada perbedaan. Memang ada, walaupun akan tetapi nanti insya Allah akan menyatukan perbedaan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya perpecahan. Perbedaan itu mungkin kata-kata orang rahmat, perbedaan adalah rahmat. Dan yang keempat adalah meningkatkan perdamaian. Jelas ini bahwa upaya-upaya dunia ini memperbaiki perdamaian itu sangat jelas. Nah, jika seandainya seluruh dunia ini menerapkan toleransi, maka perdamaian itu akan tersebar di muka bumi. Tak terkecuali dengan negara-negara yang memang banyak konflik, banyak peperangan antar saudara, maka disitulah toleransi sangat memiliki peran pentingnya. Nah, ini untuk anak-anak sekalian, sebelum Bapak akhiri dari materi pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin melakukan anak-anak untuk kerja kelompok masing-masing. Di ini saya lihat absennya kan sampai 23 ya. Nah, 23 ini Bapak bagi 2 saja. Ini urut absen 1 sampai absen 12 dan yang 13 sampai 23. Atau nanti diatur oleh ketua kelasnya ya, Budi. Tolong nak diatur pembagian dari kerja kelompok. Yang pasti nanti kerja kelompoknya dibagi dari absensi saja biar nggak ada kecemburuan ya. Jadi anak-anak tolong diperhatikan, kerja kelompok ini sangat simpel sekali kok. Terdapat 2 gambar yang Bapak tayangkan di slide ini. Nah, 2 gambar ini ada di deskripsinya anak-anak. Pengerusakan tempat-tempat ibadah, tawuran antar warga, demonstrasi mahasiswa, dan berbagai macam tindakan kekerasan atau kerusuhan lainnya telah menggambarkan secara jelas budarnya persatuan dan rasa toleransi. Apa tanggapan anak-anak kelompok 1 ya jika melihat kondisi seperti ini? Ini nanti anak-anak dikumpulkan minimal besok ketika pelajaran Bapak masuk, langsung dipresentasikan kelompoknya tadi, dan juga saling bertukar pendapat mengenai permasalahan toleransi yang ada di Indonesia. Gitu anak-anak. Ini sebagai acuan saja. Terus yang kedua, kerja kelompok, saat Lebaran tiba, semua Muslim itu bersahaja, bergembira menyambut Idul Fitri, saling bersilaturahmi, dan saling memaafkan. Itu menjadi kebiasaan yang baik di setiap Lebaran.
Yang tua memaafkan yang muda meminta maaf. Sungguh pemandangan yang perlu dilestarikan. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak apabila suasana tersebut itu sedang berlangsung setiap saat? Apakah anak-anak memiliki pandangan atau pemikiran bahwa suasana ini itu tidak harus hanya dilaksanakan pada Lebaran saja, atau juga suasana Lebaran ini kita bisa terapkan setiap hari begitu? Nah, itu anak-anak kelompok 2 ya. Nanti sebagai bahan perbincangan, nanti minggu depan pada saat waktu Bapak kembali, langsung saja anak-anak nanti mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya, yaitu berupa diskusi, dan juga di kelas kita full diskusi, kita nyantai, kita observasi permasalahan yang ada di negara kita, sehingga menjadi bahan evaluasi. Nanti anak-anak apabila masa depan atau keesokan hari yang menjadi orang yang penting di negara ini, maka nanti akan menjadi berubah in of change katanya. Ya gitu anak-anak ya sekalian, terima kasih telah menyimak dan juga telah memperhatikan Bapak dengan serius, karena pembahasan ini sangat begitu sensitif kalau memang anak-anak mengetahui ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.